Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Puspita dengan NIM H540121031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AFDL. Nah, latar belakang dari adanya model AFDL ini adalah beberapa data itu tidak stasioner pada tingkat level, dan terkadang data itu baru stasioner di tingkat first difference atau second difference. Nah, untuk tingkat stasioner yang berbeda, maka metode yang digunakan itu juga berbeda. Nah, AFDL ini digunakan pada analisis multivariat, yaitu ketika pada variabel yang dianalisis terdapat data yang stasioner di tingkat level dan data yang stasioner di tingkat first difference. Nah, dalam penggunaan AFDL, data yang digunakan itu maksimal stasionernya itu pada tingkat first difference. Jadi tidak boleh stasionernya itu pada second difference. Nah, kemudian di sini ada bagian dari stasioner. Nah, kalau misalnya stasioner itu pada tingkat level saja, maka menggunakan var. Apabila stasioner di tingkat first difference saja, maka kalau dia terintegrasi maka menggunakan ACM atau VCM. Kalau tidak ada terintegrasi maka menggunakan var FD. Nah, apabila stasionernya itu campuran, yaitu ada variabel yang stasioner itu di tingkat level dan stasioner di tingkat first difference, maka dia itu menggunakan FDL Bundes. Apabila terkointegrasi, apabila tidak terkointegrasi maka tidak bisa dilanjutkan gitu modelnya. Nah, FDL ini terdiri dari yang pertama itu ada autoregresif, di mana regresi ini dengan diri sendiri, yaitu variabel dependennya yang mencerminkan AR dengan ordo P. Kemudian distributed lag, di mana memasukkan nilai variabel yang menjelaskan baik nilai masa kini atau nilai masa lalu dari variabel independennya, yaitu variabel X yang mencerminkan DL, yaitu ordo T. Nah, jadi dalam model ALDL, model itu tidak hanya mencakup lag variabel dependen, tetapi juga lag variabel independennya. Nah, LDL ini terdiri dari ordo P sama Q, di mana LDL itu lag variabel Y dan lag variabel X-nya. Nah, jadi apabila nilai ordo P-nya itu lebih dari 1 dan nilai Q-nya itu lebih dari 0, artinya lag dari P atau lag AR itu harus ada minimal 1 dan tidak boleh 0. Nah, jika AR-nya itu yaitu 0 ya, maka tidak akan diestimasi dengan model FDE, maka harus mengganti variabelnya atau tambah variabelnya atau ditambah periodenya. Nah, jadi dalam model ALDL, modelnya itu tidak hanya mencakup lag variabel dependen, tetapi juga lag variabel independennya. Nah, dalam estimasi model FDL, panjang lag optimumnya itu ditentukan dengan menggunakan nilai AIC-nya. Nah, panjang lag yang diuji itu jangan terlalu banyak karena itu akan menjadi kurang efektif gitu modelnya. Kemudian hubungan jangka panjang antara variabel itu diuji dengan uji kointegrasi Bontes, yaitu uji yang didasarkan pada uji F, di mana nilai F kritis uji kointegrasi itu terdiri dari lower bound dan upper bound, di mana jika abstraknya itu lebih dari upper boundnya maka terdapat kointegrasi dan sebaliknya. Nah, mengapa kita harus memasukkan lag ke dalam model? Nah, lag itu berguna untuk menentukan bentuk fungsi suatu model. Juga menambah lag dari variabel adalah salah satu cara mengatasi autokorelasi. Kemudian lag itu sangat berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Nah, ketika suatu kebijakan ekonomi ditetapkan, tidak serta-merta berdampak pada variabel ekonomi di saat itu juga, tapi perlu waktu atau rentang tertentu, yaitu lag, sebelum kebijakan ekonomi itu dapat berdampak pada tujuan ekonomi itu sendiri. Nah, tahapan dari uji ADL ini yang pertama ada pengujian stasioneritas dengan uji ADF. Nah, setiap variabel itu diuji satu-satu stasioneritasnya. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian kointegrasi dengan Bontes. Kemudian ada estimasi model AFDL, yaitu melihat model jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemudian ada pengujian asumsi klasik. Nah, mungkin materinya cukup sekian.
Selanjutnya kita akan melakukan demo uji FDL pada software Stata. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu Statanya, kemudian di sebelah sini klik data editor. Nah, sebelumnya teman-teman copy terlebih dahulu datanya beserta dengan nama variabelnya. Di sini kita langsung paste aja. Nah, di sini ada 5 variabel ya. Ada variabel dependen dan independennya. Dan di sini variabel X-nya itu ada TB, yaitu nilai tukar dolar, MD minyak dunia, SB suku bunga, dan PI ini adalah permintaan emas. Nah, sebelumnya karena di sini pada variabel MD dan SB masih merah, maka kita harus mengubah tipe dari variabelnya. Kita ke data, kemudian create options data, pilih yang ini, dan input value labels from string variable. Kita akan mengubah dari variabel string menjadi variabel numerik. Dipilih, kemudian di sini kita rename menjadi NN. Dan diklik OK. Nah, kemudian yang SB juga karena masih merah, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Sama caranya, klik OK. Nah, setelah itu di sini datanya sudah berubah ya, maka yang merah ini kita hapus saja dengan klik kanan ke data dan drag slide data di yes. Kemudian yang SB juga kita hapus, caranya sama. Nah, setelah ini kita bisa melakukan untuk uji RDL. Nah, pertama-tama kita harus menguji stasionaritas dari tiap variabel. Maka kita harus sebelum itu kita ke sini terlebih dahulu. Kemudian di sini tulis genre sama dengan underscore. Kemudian ditulis lagi DNYT spasi sama dengan TEKI 2007 1 kurung tutup spasi ditambah dengan 1. Karena di sini nilai datanya adalah tipe data kuartal, maka di sini tulisnya TEKI ya, dari tahun 2007. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di tabelnya. Nah, di sini diklik pada kolom P dan formatnya kita ubah dengan cara klik titik 3 dan pilih yang kuartal, kemudian diklik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya datanya itu sudah di kolomnya itu sudah tertera kuartal. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini, kemudian setelah itu kita tulis di sini reset new. Nah, di sini sudah terlihat ya datanya itu dari tahun 2007 kuartal 1 sampai 2017 kuartal 4. Nah, kemudian setelah ini kita bisa untuk melakukan uji stasionaritas.
Nah, langsung saja kita pilih ke statistik, kemudian time series, dan pilih yang AFS dan yang ADF. Sini kita akan ngecek satu-satu variabelnya. Yang pertama kita ngecek yang HE terlebih dahulu, harga emas ya, kemudian diklik OK. Nah, di sini ternyata variabel HI itu belum stasioner di tingkat level, maka kita harus melakukan diferensi. Nah, caranya di sini tinggal diklik format yang tadi, kemudian ditambahkan D titik, kemudian di enter. Nah, di sini sudah stasioner ya, PVO-nya sudah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel HI ini stasioner di tingkat fast difference. Kemudian kita akan melakukan uji stasioner pada variabel berikutnya. Caranya sama. Kemudian kita akan pilih variabel ini, nilai tukar dolar ya. Nah, di sini juga masih belum stasioner di tingkat level. Kita harus melakukan diferensi. Di sini tinggal ditambahkan D besar titik, kemudian di enter. Di sini p-value-nya sudah 0,002, lebih kecil dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa variabel TD ini stasioner di tingkat fast difference. Kemudian kita ke statistik lagi, ke time series, tes, kemudian ADF. Kita akan mengecek sekarang variabel PE, permintaan emas, kemudian diklik OK. Nah, di sini ternyata variabel PE itu sudah stasioner di tingkat level, yaitu PV-nya sudah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita akan melanjutkan untuk stasioner pada variabel berikutnya. Kita akan melanjutkan variabel minyak dunia ya. Diklik OK, dan ternyata pada variabel minyak dunia juga dia sudah stasioner di tingkat level. Nah, kemudian kita akan mengecek variabel terakhir, yaitu variabel nilai suku bunga ya. Klik OK, dan ternyata di tingkat level ini masih belum stasioner, maka kita harus melakukan diferensi. Biasa tinggal ditambahkan D besar, titik, kemudian di enter. Nah, di sini sudah stasioner karena p-value-nya kurang dari 0,05 yaitu 0,0014. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel HE, variabel TD, dan NSD itu stasioner di tingkat fast difference, dan variabel PE dan NMD yaitu permintaan emas dan minyak dunia itu stasioner di tingkat level. Jadi sudah memenuhi untuk melakukan uji RDL, karena uji RDL ini harus stasioner itu dicampuran, yaitu di tingkat level dan fast difference maksimalnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji modelnya. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk menginstal fitur dari RDL. Ditulis ssc install HRDL. Kemudian ditunggu saja. Nah, kemudian kita akan mengestimasi model RDL dan menentukan leg optimumnya. Maka di sini kita tulis lagi RDL, HE, TD, PE, NMD, dan NSB, max rate
sini kurung buka 2 kurung tutup AIC, karena melihat lagnya itu dari nilai AIC-nya ya. Kemudian di enter. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa model dari RDL itu 21000, di mana di sini adalah model yang dipilih, di mana model ini menggunakan 2 leg untuk variabel HE dan 1 leg untuk variabel TD, dan tidak ada leg untuk variabel PE, NMD, dan NSB. Nah, ini berarti variabel dia itu dipengaruhi oleh 2 periode sebelumnya, kemudian TD itu dipengaruhi oleh 1 periode sebelumnya, sedangkan PE, NMD, dan NSB itu hanya dipertimbangkan dalam bentuk kontemporer, yaitu tanpa leg gitu ya. Nah, kemudian untuk melihat lebih jelas dari setiap legnya, maka kita bisa tulis di sini matriks list dalam kurung leg, kemudian kurung tutup. Nah, di sini bisa terlihat jelas ya bahwa leg dari masing-masing variabel itu berapa. Nah, kemudian kita akan melihat error correction dari setiap variabelnya. Maka dan kita bisa melihat apakah kita bisa menemukan estimasi dari modelnya. Kemudian di sini kita tulis HRDL, HE, TD, PE, NMD, dan NSB, leg. Masukin asumsi model yang tadi kita dapat 2,1,0,0,0, kemudian di kurung tutup EC. Nah, kemudian di enter. Nah, di sini di bagian koefisiennya kita bisa melihat apakah tiap variabel itu ada pengaruhnya atau tidak di jangka pendek. Nah, kalau koefisiennya minus berarti ada pengaruhnya, dan p-value-nya harus kurang dari 0,05. Nah, di sini kita bisa melihat ada hubungan atau tidak gitu ya di jangka pendek. Nah, di sini kita bisa melihat tiap variabel itu punya hubungan atau tidak gitu ya di dalam jangka pendek. Nah, di sini kita bisa melihat nilai HE koefisien itu sudah negatif, tetapi p-value-nya masih lebih dari 0,05. Itu dia hampir banget signifikan gitu ya, tetapi masih belum. Kemudian pada variabel lainnya TD, PE, NMD, dan NSB, meskipun ada di NMD dan NSB itu sudah negatif ya koefisiennya, tetapi p-value-nya masih lebih dari 0,05, yang berarti variabelnya itu tidak signifikan gitu ya. Nah, apabila kita akan melihat pengaruhnya di jangka panjang, maka kita di sini tulis hashtag ECS. Nah, di sini kita bisa melihat H0-nya itu no level relationship, yang berarti dalam jangka panjang itu tidak ada pengaruhnya gitu. Dan pada nilai F statistik itu kita bisa melihat bahwa nilai dari F statistiknya itu nilainya sudah melewati upper bound dari p-value-nya, tetapi tidak melewati upper bound dari 1%, 5%, dan 10% gitu.
Nah, jadi nilai dari F statistik itu tidak mempunyai cukup bukti kointegrasi bagaimana datanya itu bisa menolak H0-nya gitu. Karena tidak ada cukup bukti, maka kita bisa lihat keterangannya di sini bahwa di sini tidak boleh menolak H0 kalau P value itu lebih besar dari lower bound, dan dalam decision-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa titik A ini menandakan no rejection, jadi kesimpulannya tidak ada pengaruhnya gitu di jangka panjang. Nah, kemudian sebelum uji band testnya, maka kita harus menguji asumsi klasik terlebih dahulu. Di sini kita tulis start direction. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilainya itu 2,02, yang berarti kalau misalnya nilainya itu lebih dari 2, maka tidak ada autokorelasi. Maka di sini karena nilainya lebih dari 2,0 sekian, itu maka di sini sudah lolos gitu ya uji autokorelasi. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk uji asumsi klasik yang lainnya. Sebelumnya kita install dulu fiturnya dengan cara ssc install white. Kemudian ditunggu terlebih dahulu, kemudian setelah itu ditulis kembali di sini start bmtest, white. Nah, di sini bisa terlihat ya hasil dari ujinya. Nah, jika nilai P value-nya itu lebih dari 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas gitu ya. Kalau kurang dari 0,05, maka ada heteroskedastisitas. Nah, karena di sini P value-nya, probability-nya itu 0,2655, yang berarti lebih dari 0,05 ya, maka di sini tidak ada heteroskedastisitas. Maka bisa disimpulkan bahwa model ini itu lolos uji heteroskedastisitas. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan uji stabilitas untuk melihat apakah varians dari error itu stabil atau tidak, dan apakah model ini itu adalah model terbaik atau tidak. Nah, caranya di sini ditulis ssc install Rusum 6, kemudian di enter. Kita tunggu terlebih dahulu, kemudian di sini ditulis kembali Rusum 6 HE VD PE NMD dan NSD, CS kurung buka Rusum kurung tutup spasi RW kurung buka lower kurung tutup, kemudian spasi lagi dalam kurung tutup, kemudian di enter. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa garis merahnya ini masih berada di dalam batas bawah dan batas atasnya gitu. Maka bisa dikatakan bahwa variance error-nya ini stabil gitu. Nah, mungkin sekian video tutorial uji AFDL
di software startup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.